Perpustakaan Gunung Pemurnian Jiwa tidak besar, hanya memiliki 3 lantai. Dilihat dari kejauhan, perpustakaan ini tampak sangat normal. Ketika Wang Lin masuk, matanya terfokus pada seorang pria tua yang duduk di dalam. Orang tua itu sangat dekat dengan tahap Naschen Soul. Dia hanya 1 langkah lagi. Wajah lelaki tua itu kuning, tubuhnya kurus dan dia tampak sangat lelah. Ketika dia menyadari bahwa seseorang telah masuk, dia membuka matanya dan berkata, "Token." Wang Lin menyerahkan tokennya. Lelaki tua itu memandangnya dan berkata, "Kamu bisa melihat sekeliling seperti yang kamu inginkan, tetapi kamu tidak diizinkan pergi ke lantai 3. Batas waktu adalah 3 hari. Wang Lin mengangguk dan memasuki perpustakaan. Melihat lantai pertama ada deretan rak dengan batu giok, ukiran bambu dan bahkan ukiran batu. Mata Wang Lin menyapu melewati mereka. Ada berbagai macam teknik di sini dan mereka membahas hampir semuanya. Ada teknik yang sudah dia ketahui dan teknik yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hanya saja tidak ada apa-apa tentang memperbaiki bendera jiwa. Setelah melewati lantai pertama, dia memasuki lantai 2. Jumlah teknik di lantai 2 lebih rendah dari yang pertama. Mereka tersebar di seluruh ruangan dengan deskripsi masing-masing teknik. Wang Lin menyebar kesadaran ilahi dan menemukan 4 kata, metode produksi bendera jiwa. Dia mengambil batu giok untuk memeriksa dan kemudian mengerutkan kening. Giok ini memang mengandung metode untuk membuat bendera jiwa, tapi itu persis sama dengan apa yang dilakukan orang lain. Jika sekte pemurnian jiwa benar-benar menggunakan metode ini, tidak mungkin mereka akan setenar mereka sekarang. Setelah dengan hati-hati mencari di lantai 2, Wang Lin yang tidak menemukan apapun yang dia butuhkan, ia memandang ke lantai 3. Dia tidak melakukan apapun dengan gegabah dan kembali ke penatua yang kurus. Dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Senior, mengapa saya tidak bisa naik ke lantai 3? Pria tua itu menguap. Dia memandang Wang Lin dan berkata, "Kamu tidak bisa naik, jadi kamu tidak bisa naik. Ada apa dengan semua omong kosong ini?" Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap pria tua itu. Pria tua itu mengerutkan kening. Dia menggumamkan sesuatu dan kemudian dengan tidak sabar berkata, "Kamu tidak perlu melotot. Kamu ingin mencari metode untuk membuat bendera jiwa kan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak ada di sini. Dan itu juga tidak ada di lantai 3. Hanya ada 10 buah batu giok dengan metode untuk membuat bendera jiwa. Jika Anda menginginkannya maka curi mereka. Lihat, gua di sana punya 1. Jika Anda bisa mencurinya, Anda bisa mempelajarinya." Wang Lin melihat ke arah tempat pria tua itu menunjuk. "Memang ada gua di sana. Tidak ada aturan di sekte pemurnian jiwa. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membunuh, maka bunuhlah. Jika Anda menginginkan sesuatu, curi itu, dan jika Anda suka wanita manapun, bawa mereka. Jika kamu tidak memiliki kemampuan apapun, maka temukan orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi bersama sehingga kamu dapat melindungi dirimu sendiri. Tidak ada peraturan. Orang bisa melakukan apa yang dia inginkan." Wang Lin tersenyum tipis. Sekte pemurnian jiwa ini memang menarik. Wang Lin melambaikan tangannya dan tangan raksasa tak terlihat meraih pria tua itu. Orang tua itu terkejut tetapi dia tertawa. Ekspresi tidak sabar di wajahnya menghilang dan digantikan dengan niat pertempuran. "Baik, baik. Dalam 100 tahun terakhir ini, Anda adalah orang kelima yang menyerang saya. Oke, aku akan bermain denganmu." Dengan itu dia menggerakkan tubuhnya untuk membebaskan diri. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan lelaki tua itu dilemparkan oleh kekuatan yang kuat ke dinding. Kepala lelaki tua itu berputar dari tabrakan. Dia akan mengeluarkan raungan marah ketika dia ditarik dan dilempar lagi. Tabrakan terus-menerus menyebabkan orang tua itu batuk darah. Melihat Wang Lin akan terus melakukannya, dia dengan cepat berteriak, "Tuan, tolong berhenti. Aku rela memanggilmu Tuan. Jika kau melemparku lagi, tubuh tua ini akan hancur." Wang Lin melepaskan cengkeramannya. Pria tua itu jatuh ke tanah dan bangkit setelah beberapa saat. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Saudara junior, dengan kekuatanmu curi apa yang kamu inginkan. Selama kamu tidak membunuh terlalu banyak orang, tidak ada yang akan mengganggumu." Wang Lin menatap pria tua itu dan pergi. Tidak lama kemudian dia tiba di depan gua yang ditunjuk orang tua itu sebelumnya. Ada beberapa batasan di luar gua. Wang Lin menyebar kesadaran ilahi dan menemukan bahwa ada seorang pria parubaya yang berkultivasi di dalam. Ada ruang samping dengan 2 kultivator perempuan yang berlatih di dalam juga. Mata Wang Lin menyala dan tangan kanannya bergerak menciptakan banyak batasan ilusi. Dengan keras semua batasan di luar gua runtuh bersama dengan pintu. Pria tua di kejauhan menggigil. Dia berpikir bahwa gunung pemurnian jiwa telah menerima orang lain yang tidak bisa disinggung. Pria parubaya itu meraung marah karena guanya hancur. Dia terbang dalam sinar merah dan tanpa sepatah kata mengeluarkan bendera kecil ungu. Ratusan jiwa terbang keluar dari bendera. Ada pria dan wanita di antara jiwa-jiwa ini. Mereka mengeluarkan semburan semak tajam dan menyerbu ke arah Wang Lin. "Menghancurkan guaku? Kau mencari mati." Wang Lin tetap tenang. Orang yang menyerbu keluar dari gua tidak pada tahap Naschen Soul. Dia berada di puncak tahap akhir formasi inti seperti penatua di perpustakaan. Namun bendera jiwa di tangannya sedikit berbeda. Wang Lin bisa dengan jelas melihat garis emas pada bendera jiwa dan jiwa-jiwa yang dilepaskannya memiliki aura hitam di sekitar mereka.
Ini sangat berbeda dari jiwa-jiwa dari bendera jiwa normal yang terlihat seperti mereka akan menghilang jika angin bertiup ke arah mereka. Ratusan jiwa ini penuh energi dan beberapa dari mereka mengeluarkan tekanan yang tidak lebih lemah dari kultivator formasi inti normal. Pertumbuhan. Mata Wang Lin menyala karena dia melihat apa yang berbeda dari bendera jiwa ini. Jiwa-jiwa di dalam bendera jiwa ini memiliki kemampuan untuk terus tumbuh. Mata Wang Lin menyala dan dia mengulurkan tangan. Bendera jiwa melayang dari tangan pria parubaya itu ke tangannya. Dia menyeka indera ilahi darinya dan menanamkannya sendiri, lalu dia segera merasakan perasaan harmoni dalam jiwanya. Dengan gelombang bendera jiwa, jiwa-jiwa yang menagih padanya semua terserap olehnya. Kultivator formasi inti tercengang. Dia menghirup udara dingin dan segera mengeluarkan batu giok hitam. Dia meletakkannya di tanah, mundur dan berteriak, "Aku mengakui kekalahan, aku mengakui kekalahan. Gua itu milikmu, batu giok itu milikmu dan bendera itu milikmu juga. Saya memiliki 2 selir kultivasi juga, saya belum menyentuh salah satu dari mereka. Anda juga bisa memilikinya. Aku memberikan segalanya untukmu. Jadi menurut aturan kamu tidak bisa membunuhku." Dengan itu dia dengan cepat mundur. Wang Lin menatap orang ini. Dia tidak menyerang tetapi melambaikan tangannya. Giok hitam itu terbang ke tangannya dan dia dengan hati-hati memeriksanya. Pada saat ini 2 wanita berjalan keluar dari gua. Keduanya sangat indah dan tenang. Mereka bertingkah seperti ini benar-benar normal dan hanya diam berdiri di sana. Ini adalah metode nyata untuk membuat bendera jiwa, tapi sepertinya ini tidak lengkap. Wang Lin menarik akal ilahi dan mengerutkan kening. Salah satu dari 2 wanita, dia mengenakan gaun biru melihat Wang Lin mengerutkan kening setelah membaca batu giok dan bertanya, "Saudara senior, apakah Anda memperhatikan bahwa metode ini tampaknya tidak lengkap?" Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat mereka berdua. Keduanya berada pada tahap awal formasi inti. Wang Lin bertanya, "Mengapa seperti ini?" Wanita berjubah biru itu dengan cepat berkata, "Kakak senior pasti King Mu, pemenang kompetisi murid sekte luar baru-baru ini. Saya saudara junior Anda, Suyun." Suyun menyapa kakak senior. Alasan bendera jiwa tidak lengkap itu karena bendera itu dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian seperti nama 3 gunung, pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa dan penyegel jiwa. Dengan menggabungkan 3 metode, kamu akan mendapatkan metode produksi bendera jiwa yang sebenarnya. Mata Wang Lin menyala. Dia menyingkirkan batu giok itu dan memandangi gua. Tempat ini tidak memenuhi standarnya. Dia menyebarkan indera ilahi dan terbang ke bagian bawah gunung. Kedua wanita itu terkejut. Mereka saling memandang sebelum dengan cepat mengikuti Wang Lin. Sangat berbahaya sendirian di sekte pemurnian jiwa. Kecuali jika kultivasi Anda sangat kuat, Anda harus mengandalkan orang lain. Inilah mengapa ada banyak kelompok. Setelah Anda kalah dalam pertempuran, Anda harus menyerahkan segalanya. Setelah Anda menyerahkan semuanya, orang lain tidak diizinkan untuk membunuh Anda atau para tetua akan ikut campur. Aturan-aturan irasional ini membuatnya sehingga tidak ada yang merasa seperti mereka termasuk dalam sekte pemurnian jiwa. Namun tidak ada yang tahu mengapa sekte pemurnian jiwa melakukan ini. Saudara senior yang mereka andalkan ketakutan pergi oleh Wang Lin. Jadi mereka tentu perlu mengikuti Wang Lin. Saat Wang Lin terbang, dia mengerutkan kening. Dia berbalik dan berteriak, "Jangan ikuti aku." Dia dengan dingin menatap kedua wanita itu dan berbalik untuk pergi. Wanita di sebelah Suyun dengan cemas bertanya, "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan?" Suyun menginjak kakinya dan mendengus. "Apalagi yang bisa kita lakukan? Jika dia tidak membiarkan kita mengikutinya, maka kita tidak akan mengikuti. Begitu dia menemukan sebuah gua, kita akan membuka gua kita di dekatnya. Mungkin yang lain akan memberinya wajah dan tidak mengganggu kultivasi kita." Di dekat bagian bawah gunung mata Wang Lin terkunci ke tebing. Dia menunjuk ke tebing dan pedang terbang menerjangnya. Hanya perlu beberapa saat untuk membentuk gua. Setelah Wang Lin terbang ke gua, ia dengan santai mengirimkan batasan dan menyegel gua. Di dalam gua tatapan Wang Lin terkunci ke dinding. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena itu paling dekat dengan Vena Roh. Meskipun dia tidak bisa menyerap kekuatan Vena Roh seperti sebelumnya, dia masih bisa meminjam kekuatannya. Tubuhnya menghilang dan ketika dia muncul kembali, dia berada di hadapan roh utama di bawah gunung pemurnian jiwa. Setelah duduk dalam posisi lotus, dia menyebarkan indera ilahi. Apa yang dia temukan mengejutkannya. Di bagian terdalam dari Vena Roh, ada massa gas hitam yang menghalangi semua indera ilahi. Energi spiritual dari Vena Roh diserap oleh gas hitam. Perasaan ilahi Wang Lin berada di tepi gas hitam. Dia mampu mendeteksi jeritan jiwa yang kadang-kadang akan muncul di dalam gas hitam. Itu menghalangi akal ilahi. Wang Lin melihat sekeliling dan segera menemukan bahwa ada pembatasan di sekitar gas hitam. Karena batasan inilah indera ilahnya tidak bisa masuk. Setelah melihatnya sebentar mata Wang Lin menjadi fokus. Ini mungkinkah ini? Pembatasan jiwa kuno, hati Wang Lin bergetar. Pembatasan jiwa kuno adalah pembatasan kuno yang paling langka. Pembatasan ini menggunakan jiwa sebagai medianya. Tidak hanya batasan kuno berubah dengan cara yang aneh, itu juga jauh lebih kuat. Pembatasan normal dapat dilihat sebagai benda mati, mereka seperti kunci yang membutuhkan kunci tertentu untuk dibuka. Tetapi pembatasan jiwa kuno tidak sama. Itu bisa dianggap makhluk hidup.
Pada kenyataannya itu adalah fragmen jiwa yang tetap hidup sebagai bentukan. Mata Wang Lin menyala. Setelah merenung sebentar dia menghilang. Ketika dia muncul kembali dia berada di dekat pembatasan jiwa kuno. Tepat saat tubuhnya muncul kabut hitam mulai bergerak dan dua mata hantu muncul. Pada saat yang sama ratapan hantu datang dari dalam kabut. Jiwa asal Wang Lin bergetar setelah mendengar ratapan itu, jadi dia dengan cepat mundur. Dia menatap awan hitam dan merenung. Deru itu tadi adalah peringatan. Pasti ada harta jika membutuhkan pembatasan jiwa untuk menyegelnya. Mata Wang Lin berbinar. Ekspresinya menjadi serius ketika tangannya dengan cepat bergerak. Satu ilusi demi satu muncul dan mengelilingi tubuhnya. Hancurkan! Teriak Wang Lin, sambil menunjuk kabut hitam. Ilusi di sekitarnya berubah menjadi naga dan menerjang ke kabut hitam. Kedua mata hantu itu dipenuhi amarah dan kabut mulai bergerak. Lalu datanglah auman yang bahkan lebih berdampak daripada yang terakhir. Raungan memasuki jiwa Wang Lin dan dia segera merasakan rasa sakit yang datang dari retakan pada jiwa asalnya. Wang Lin dengan cepat mundur dengan ekspresi suram. Tepat pada saat ini kabut hitam mulai bergerak lebih keras dan dengan cepat menyusut. Semua kabut hitam mengembun di tengah. Dalam sekejap mata kabut hitam telah mengembun menjadi binatang buas. Saat binatang itu muncul Wang Lin bisa melihat bahwa ada bendera emas kecil di dalam kabut. Kabut hitam datang dari bendera ini. Binatang itu mendarat di tanah. Dengan kepalanya menghadap Wang Lin, ia membuka mulutnya dan menatap Wang Lin dengan tatapan hantu. Pembatasan ilusi Wang Lin menembak sebelumnya semua masih berkedip di tubuh binatang itu. Binatang itu melambaikan kepalanya dan mengeluarkan dua aliran udara panas dari hidungnya. Kemudian itu menatap Wang Lin dan tiba-tiba menerjangnya. Kilin, tanpa ragu-ragu, Wang Lin menghilang. Binatang itu terjawab. Itu melihat ke kejauhan dan mengeluarkan raungan. Raungan itu bergerak menuju Vena Roh tetapi terhalang oleh kekuatan lembut setelah 1000 kaki. Binatang buas mengeluarkan beberapa raungan kemarahan sebelum berubah menjadi kabut hitam dan menghilang kembali menjadi bendera emas kecil. Wang Lin muncul dengan semangat lebih dari 1000 kaki. Dia sedikit mengernyit ketika dia melihat kembali ke tempat kabut hitam itu berada. Ini bukan Kilin, tapi mirip dengan kilin yang Ling Tianho pakai ke alam surgawi. Bendera emas kecil itu pasti merupakan harta dari sekte pemurnian jiwa. Binatang itu adalah penjaga bendera dan juga salah satu jiwa di dalamnya. Sepertinya metode untuk membuat bendera jiwa dari sekte pemurnian jiwa terkait erat dengan pembatasan jiwa kuno. Tapi saya tidak tahu apa metode yang tepat. Mata Wang Lin berbinar saat dia merenungkan. Kekuatan binatang ini sekitar dari kultivator formasi jiwa tahap awal. Kultivasi saya belum pulih, jadi saya tidak boleh terburu-buru untuk menangkapnya. Wang Lin merenung sedikit sebelum kembali berkultivasi. Setelah melihat Liu Mei, perasaan bahaya yang dirasakan Wang Lin terhadap Suzaku muncul sekali lagi. Sangat buruk bahwa Liu Mei dapat menemukannya. Dia diam-diam memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak tahu motifnya. Dia juga tidak bisa melihat melalui kultivasinya, itulah sebabnya dia tidak membunuhnya sebelumnya. Semua ini sangat aneh dan keputusan Suzaku tidak masuk akal. Jika itu terjadi aku akan meninggalkan Suzaku, pergi mencari Tian Yunzi dan tinggalkan kekacauan ini. Wang Lin mulai merenung. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata beberapa bulan lagi telah berlalu. Ketika ia pertama kali tiba, area di luar gua Wang Lin dipenuhi dengan rumput liar dan agak suram. Lagi pula tempat yang ia pilih terlalu jauh. Tapi sekarang tidak ada rumput liar dan seseorang bahkan telah menanam bunga dengan aroma wangi di dekatnya. Semua batu dibersihkan dan diganti dengan batu yang dipotong halus. Bahkan ada beberapa kanopi batu yang berserakan. Seseorang bahkan membuat kolam di tengah dengan ikan emas kecil yang tinggal di sana yang kadang-kadang akan menciptakan riak. Ini memberi daerah aura seperti negeri dongeng. Suyun dan Li Wei sedang duduk di bawah salah satu kanopi dengan sepiring buah di depan mereka. Mereka mengobrol satu sama lain dan sesekali akan melihat ke arah pintu gua. Alis Li Wei bergetar ketika dia berkata, "Saudari senior Suyun, apakah Anda berpikir bahwa ketika saudara senior Qian Mu keluar, ia akan membenci kita karena melakukan semua ini tanpa izinnya?" Li Wei adalah salah satu dari dua gadis dari sebelumnya. Dia memiliki tubuh kecil dan kepala lebih pendek dari Suyun, tetapi tubuhnya sangat indah. Seharusnya tidak karena setiap kultivator menyukai lingkungan yang baik. Kami membuat tempat ini indah, bahkan jika dia tidak menunjukkan kebahagiaan di permukaan, dia tidak akan marah. Saudari junior Li Wei, santai. Suyun tersenyum ketika dia mengambil buah dan menggigitnya. Li Wei mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan berkata, "Dalam beberapa bulan terakhir ini reputasi saudara senior King Mu telah disebarkan oleh kami para sister, jadi hidup kami jauh lebih baik. Jika ini bisa berlanjut itu akan bagus. Saya berhasil mengumpulkan lebih banyak jiwa yang hancur dalam beberapa bulan terakhir daripada yang saya lakukan pada tahun sebelumnya." Suyun mengangguk dan berkata, "Tanpa bakat selama tidak ada yang mencuri dari kita pasti bisa membuat bendera 100 jiwa. Maka kita bisa menggunakannya untuk berkultivasi dan mencapai tahap akhir formasi inti." Lu Wei berbisik, "Kakak senior, aku masih sedikit khawatir karena kita mendapat semakin banyak pengunjung setiap hari. Jika senior King Mu mengetahui bahwa kita yang menyebabkan semua itu, dia mungkin tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah."
Dia seharusnya tidak akan, sebelum Suyun bisa selesai berbicara sinar cahaya merah turun dari puncak gunung dan mendarat di depan pintu masuk gua. Cahaya itu mengungkapkan seorang pria parubaya yang sangat tampan. Rambutnya yang panjang terembus angin memberi kesan surgawi. Saudara junior King Mu, saya Guodong Jian. Saya harap kita bisa bicara. Suyun berdiri dan berkata, Saudara senior Guodong, silakan kembali. Saudara senior King Mu masih dalam pelatihan pintu tertutup. Guodong Jian mengerutkan kening. Dia berbalik untuk melihat Suyun dan bertanya, kalian berdua adalah selir King Mu. Wajah Li Wei memerah dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresi Suyun tetap normal saat dia berkata, Saudara senior, kita memang selir magang senior saudara King Mu. Mata Guodong Jian menjadi dingin dan dia berteriak, sungguh omong kosong. Tidak masalah jika Anda ingin membodohi orang lain, tetapi Anda berani membodohi saya? Kalian berdua, enyahlah. Dengan itu, dia berbalik dan mengangkat tangannya. Sinar energi spiritual keluar dari tangannya, berubah menjadi bentuk naga dan menyerbu menuju gua. Saat naga muncul, angin mulai melolong. Ketika naga itu bertabrakan dengan pintu gua, pembatasan pintu melintas, menghentikan naga dan pada saat yang sama tangan raksasa muncul. Tangan raksasa itu menangkap naga dan meremasnya. Naga itu melolong dengan sedih sebelum pecah. Ekspresi Guodong Jian berubah. Dia mundur beberapa langkah dan menatap gua. Wang Lin perlahan berjalan keluar dari gua. Ketika sinar matahari menyinari Wang Lin, orang bisa melihat gas hitam. Gas hitam perlahan-lahan berkumpul di belakangnya untuk membentuk tengkorak raksasa. 1000 jiwa ilusi bendera jiwa. Ekspresi Guodong Jian berubah lagi dan dia bahkan mundur. Mata Wang Lin dengan tenang memindai Guodong Jian. Level kultivasi orang ini berada pada tahap awal Naschen Soul. Serahkan bendera jiwamu dan aku akan membiarkanmu pergi. Suara Wang Lin tenang. Ekspresi Guodong Jian berubah suram saat dia mengeluarkan bendera kecil dengan 2 garis emas di atasnya. Dia mengibaskan bendera dan satu persatu pecahan jiwa terbang keluar dari bendera. Mereka mengepung Guodong Jian dan meraung ke Wang Lin. Dia bergumam ketika dia mundur beberapa langkah dan berkata kepada Wang Lin, saya juga memiliki bendera jiwa ribuan jiwa. Jika Anda bisa menang, saya akan menyerahkannya. Fragmen jiwa di sekitarnya tiba-tiba menerjang ke Wang Lin. Beberapa dari fragmen jiwa itu berada pada tahap pendirian pondasi, dan yang lain berada pada tahap formasi inti. Bahkan ada satu yang telah menumbuhkan anggota badan dan mengeluarkan aura seorang kultivator Naschen Soul. Wang Lin tetap tenang. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan berkata, Vortex. Saat dia berbicara, pecahan jiwa yang menyerangnya semua mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan dihisap oleh pusaran. Segera semua fragmen jiwa selain yang mengeluarkan aura Naschen Soul menghilang. Fragmen jiwa dengan aura Naschen Soul menjerit dan kemudian menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui Wang Lin untuk melarikan diri dari pusaran. Dengan cepat ia mencoba melarikan diri ke kejauhan. Apa ini? Mata Wang Lin berbinar. Dia mengulurkan tangan dan pecahan jiwa mengeluarkan jeritan menyedihkan lainnya ketika ditangkap. Wang Lin melihat fragmen jiwa ini dan kemudian pada Guodong Jian. Di mana Anda mendapatkan fragmen jiwa Naschen Soul ini? Guodong Jian menghela nafas. Ketika dia melihat Wang Lin menggunakan pusaran jiwa, dia sudah menyerah melawan. Saudara senior King Mu, selamat karena menjadi orang ketiga di Gunung Pemurnian Jiwa yang menguasai pusaran jiwa. Sedangkan untuk fragmen Naschen Soul saya menukar bendera jiwa 900 jiwa dengan manual produksi bendera jiwa Gunung Ekstraksi Jiwa.